Pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita belajar Sekolah Sabat, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, pada malam hari ini kami datang kepadamu untuk mengucap syukur di mana berkat-berkat Tuhan yang kami rasakan satu hari yang kami lalui bersama dengan Tuhan. Sediakan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Senin 4 Desember 2023 dengan judul Paulus di Areopagus. Karena mendapatkan perintah dari Allah, tidak peduli di mana dia berada, Paulus akan mengkhotbahkan Injil. Itulah yang benar-benar dia coba lakukan di Athena. Kita dapat baca di Kisah Para Rasul 17 ayat 18 sampai 21. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberitaan ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu, apakah artinya semua itu? Adapun orang-orang Athena dan orang-orang Asia yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk suatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Apa sajakah reaksi berbeda dari orang-orang kafir di pasar itu terhadap ucapan dan pertanyaan Paulus? Jelas, dengan nalahnya yang asing, Paulus membuat sebuah impresi pada orang-orang yang ada di pasar ini. Kisah Para Rasul 17 ayat 18. Dan mereka pun membawa dia ke Areopagus, sebuah tempat di kota itu, di mana hal-hal yang bersifat hukum dan agama diputuskan, walaupun sepertinya dalam situasi ini Paulus tidak sedang menghadapi pengadilan hukum apapun. Tampaknya mereka hanya ingin memberikan kesempatan bagi Paulus mendengarkan ajaran barunya. Kisah Para Rasul 17 ayat 19. Adalah sukar bagi mereka untuk mengabaikan kefasikan, minat, dan kecerdasan dari Paulus. Bahkan jika dia mempromosikan ide-ide yang tampaknya aneh bagi orang-orang ini. Kisah Para Rasul 17 ayat 21 mengatakan bahwa orang-orang Athena ini tidak melakukan apapun selain memperbincangkan dan memperdengarkan ide-ide baru. Apakah Lukas sedang menuduh mereka karena kemalasan mereka? Kemungkinan tidak. Sepertinya dia sedang menunjukkan bahwa mereka itu adalah para pemikir dan ahli debat yang berpengalaman. Lagi pula, seperti yang kita tahu, Yunani menghasilkan orang-orang seperti Socrates, Plato, Aristoteles, para filsuf yang memiliki pengaruh sampai saat ini. Selama berabad-abad, Athena dianggap sebagai pusat pemikiran, filsafat, dan intelektual. Walaupun beberapa di antara para pemikir ini bukan ateis, tentu saja bukan dalam sepengertian ateis seperti yang kita pikirkan saat ini. Banyak gagasan filosofis mereka yang secara radikal berbeda dengan ajaran-ajaran dari kekristenan. Sebagai contoh, adalah sangat sulit untuk menemukan sebuah pemikiran yang berhubungan dengan kebangkitan Mesias dalam filsafat Epikuros dan Stoa. Di Athena,
Paulus berharap supaya Roh Kudus dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan berpidatonya yang dia dapatkan dalam pendidikannya di bawah Gamaliel. Tetapi kenyataannya justru pendidikan yang Paulus dapatkan di jalan-jalan di Athena lah yang lebih banyak digunakan oleh Roh Kudus. Yang paling bijaksana dari pendengar-pendengarnya merasa heran sementara mereka mendengarkan jalan pikirannya. Ia menunjukkan dirinya sendiri, paham akan kesenian mereka, literatur mereka, dan agama mereka. Ellen G. White, Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 200. Sesudah pengalaman Paulus di Athena dengan orang-orang kafir dan para filsufat ini, dia menulis kepada jemaat Korintus bahwa sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. 1 Korintus 2 ayat 2. Apakah pelajaran buat kita sehubungan dengan bagaimana Kristus harus menjadi pekabar kita, tidak peduli kepada siapa kita menyampaikan khotbah kita? Tuhan memberkati. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini dapat memotivasi kami untuk lebih setia lagi kepada Tuhan. Berkatilah kami dalam istirahat kami pada malam hari ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.